Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesson to Fall, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tips mudah belajar materi baru, noun atau no. Oke, kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, preface, it's very important to learn about noun or no because they also influence our decision about subject-verb agreement. Nah, pada 3 video berturut-turut ya, dengan video kali ini saya itu lebih banyak berfokus kepada subject and verb agreement karena ini memang hal mendasar dalam kita menghadapi atau mengerjakan test TOEFL. Kita harus pastikan antara subjek dan verb itu harus agree ya. Dan sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dimaksud subject verb agreement adalah jika subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, ini yang dimaksud dengan agree. Nah, materi pada video kali ini yang terkait dengan subject verb agreement yang selanjutnya adalah mengenai noun atau no, atau lebih tepatnya bagaimana cara penggunaan non atau no dalam sebuah kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas yang non terlebih dahulu. Bukan noun ya, tapi non. Noun can take either a singular or plural verb, depending on the noun which is follows it. Nah, untuk noun ini bisa dia diikuti oleh singular atau plural verb, tergantung dari noun yang mengikutinya. Nah, ini adalah rumusnya atau formula dari noun. Ya, ini urutannya begini ya. Pertama itu di depan noun, lalu diikuti oleh of the. Nah, berarti kalau garis miring dan dicetak tebal, bukan garis miring, tulisan miring dan cetak tebal seperti ini wajib ada. Noun plus of the tidak boleh dihapus. Plus uncountable noun plus singular verb. Nah, yang pertama ini berarti noun plus of the bertemu uncountable noun dan diikuti oleh singular verb. Ini formula yang pertama dari materi noun. Contoh, none of the counterfeit money has been found. Nah, kita dapati sesuai dengan rumus bahwa none ini di depannya. Ini. Dan setelah none wajib diikuti oleh of the. Nah, ini ya. Of the. Barulah diikuti oleh uncountable noun. Nah, ini. Counterfeit money ini uncountable noun. Dan setelah itu, sesuai dengan rumus, maka diikuti oleh singular verb. Nah, ini dia, singular verbnya. Has been found. Nah, itu ya teman-teman. Rumus pertama dari noun, yaitu noun plus of the plus uncountable noun plus singular verb. Nah, berarti singular verb ini kondisi yang pertama. Nah, ini. Sekarang kita coba masuk atau bahas pada kondisi kedua, plural verb. Noun can take either a singular or plural verb. Nah, ini tadi sudah kita bahas slide sebelumnya, maka sekarang kita bahas yang ini sekarang. Plural verb, depending on of the noun which is follows it. Rumusnya, nah, juga harus ada rumus. Pertama, noun plus of the tetap harus ada di depan, wajib ini. Lalu diikuti oleh plural countable noun. Lalu barulah diikuti oleh plural verb, sesuai dengan ini. Jadi harus agree ini. Contoh kalimatnya. Nah, none of the, perhatikan teman-teman, ini di depan, wajib ini, harus beriringan. Students, nah ini plural countable noun. Nah, ini students ya. Have, nah ini verb yang berbentuk plural. Nah, ada ini. Finish the exam yet. Nah, begitu ya penggunaan non plus of the untuk yang diikuti oleh plural countable noun. Oke, mudah ya teman-teman, kita lanjut saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu no, penggunaan no. No can take either as a singular or plural verb. Sama. Jadi, untuk no juga bisa diikuti oleh singular ataupun plural verb.
depending tergantung dan on the noun which is follows, tergantung nouns yang mengikutinya. Jika diikuti oleh singular berarti verbnya juga singular. Jika diikuti oleh plural noun maka diikuti juga pasti ya singular plural verb. Rumus yang pertama, bahwa no plus uncountable atau singular noun. Nah, perlu diperhatikan di sini teman-teman. Untuk rumus no tidak ada kata of the. Of the itu hanya digunakan untuk non pada slide sebelumnya tadi. Untuk no tidak. Lalu bisa diikuti oleh uncountable pertama, lalu juga bisa diikuti oleh singular noun. Bedanya dengan noun tadi kan. Kalau noun kan plus of the dan hanya diikuti oleh uncountable noun. Tidak ada singular noun yang mengikuti rumus yang pertama tadi. Saya harus bedakan ya pronunciation-nya noun dengan noun. Nah, ini noun. Kalau materi kita noun. Sedangkan untuk no ini bisa diikuti oleh uncountable noun, juga bisa diikuti oleh singular noun tanpa ada of the di sini. Itu yang perlu diingat. Lalu plus singular verb. Oke, contoh. No information is acceptable. Nah, perhatikan sesuai dengan rumus, maka no ini di depan. Lalu diikuti oleh pertama, kita contoh pertama ini uncountable noun, information ya, uncountable. Maka selanjutnya pasti diikuti oleh singular verb. Is acceptable. Contoh kedua, yang diikuti oleh singular noun. No example is relevant to this case. Nah, ini no-nya di depan, tidak ada of the setelah no, langsung diikuti oleh singular noun. Nah, ini example. Lalu setelah itu baru diikuti oleh singular verb is. Nah, begitu ya teman-teman untuk rumus pertama dari materi no. Bagaimana penggunaan no dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kalau sebelumnya singular, maka sekarang kita bahas yang plural verb. Rumusnya, tetap no harus di depan, plus plural noun, plus plural verb. Mudah ya. Contoh saja langsung. Pertama, no examples are relevant to this case. Nah, pertama, no harus di depan, barulah diikuti oleh plural noun. Nah, ini examples. Dengan dicirikan ada tanda S di sini. Lalu diikuti oleh plural verb. Nah, are ini kan plural verb. Relevant to this case. Nah, mudah ya teman-teman. Untuk kita bisa memahami materi pada hari ini, bagaimana penggunaan non plus of the dengan no tanpa ada plus of the. Berdasarkan depending atau tergantung kondisi-kondisi noun yang mengikutinya. Apakah dia singular, apakah uncountable, apakah plural noun. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Saya harap dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. See you to the next video. Bye-bye.